Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Dan kita juga sebagai rakyat Indonesia bersyukur dengan syukur yang sedalam-dalamnya, karena bangsa kita, negara kita telah diberikan anugerah berupa kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri, karena bagaimana seandainya negara kita masih dijajah, belum tentu kita bisa beribadah dengan aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat keamanan adalah nikmat yang didamba-dambakan oleh setiap insan. Maka di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu cara yang paling mudah keluar dari lisan kita, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam hati kita hadir bahwa semuanya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota tubuh kita senantiasa bergerak di dalam rukuk, di dalam sujud, di antara gerakan-gerakan salat untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang selayaknya bagi seorang hamba yang telah diberi kenikmatan apapun kenikmatan itu macamnya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita untuk dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memasuki bab yang baru. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal pertemuan, bahwa metode kita tidak fokus kepada
syarah, penjelasan, akan tetapi kita ingin mengambil poin-poin inti dari dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif di dalam babnya ini. Jadi kita tidak memperpanjang syarahnya. Apabila kita ikuti syarahnya, maka mungkin satu bab bisa 3 kali pertemuan, 2 kali, 3 kali pertemuan. Namun yang kita inginkan, kita paham setiap bab yang dibawakan oleh muallif, terutama dalil-dalilnya. Karena alhamdulillah kitab ini per bab-babnya dibawakan dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bab ini ada 3 buah dalil yang dicantumkan oleh muallif, yaitu dalam surah yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 120, kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, kemudian hadis yang cukup panjang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Kita langsung saja memasuki bab yang ketiga ini, pembahasan yang ketiga di kesempatan yang berbahagia ini. Seperti biasanya di majelis kita, sebelum kita menjelaskan, maka kita dengarkan bersama-sama dalil atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang akan dibacakan oleh saudara kita. Tafadhol. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. An-Nahl ayat 120. Baik, kita bahas dulu satu persatu. Jadi muallif membawakan babun man haqqaqal tauhida dakhal jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Di bab ini muallif membawakan bahwasanya orang yang betul-betul mengamalkan semurni-murninya tauhid, tanpa ada syirik, tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, tanpa ada maksiat-maksiat yang lainnya, maka disebutkan bahwasanya dia akan masuk surga tanpa hisab. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, adalah pemimpin yang menjadi panutan, yang menjadi suri tauladan, qanita, tunduk patuh lillah kepada Allah Ta'ala, hanifa. Dan Ibrahim alaihi salam disebutkan di ayat ini juga memiliki jiwa yang hanif, walam yaku minal musyrikin, dan adalah Nabi Ibrahim di dalam ayat ini disebutkan juga tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di dalam ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedudukan bagaimana posisi Nabi Ibrahim, kedudukan yang tertinggi di dalam tauhid. Ada 4 kedudukan posisi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dalam surah An-Nahl ayat 120, yang pertama yaitu inna Ibrahima kana ummah. Jadi di sini disebut bahwa Nabi Ibrahim itu yang pertama sebagai imam. Nabi Ibrahim sebagai imam, yaitu sebagai suri tauladan, pemimpin dan pendidik kebaikan.
Itu kesimpulannya, karena kalau kita baca syarahnya itu dijelaskan antara ummah dengan imam. Itu lebih lagi. Imam sekedar diikuti, kalau ummah itu melebihi dari imam. Jadi kita simpulkan saja bahwa adalah yang sebagai suri tauladan, pemimpin dan pendidik kebaikan. Itu yang disebutkan, kita ambil kesimpulannya. Karena kalau diambil perbedaannya maka sangat panjang dijelaskan tentang perbedaan antara imam dan ummah. Bahkan di penafsiran yang lainnya kita sebutkan bahwasanya, kita baca di syarahnya, terutama di Fathul Majid, disebutkan bahwasanya dikatakan ummah, padahal Nabi Ibrahim ketika itu mendakwahkan tauhid hanya sendiri tetapi disebut ummah karena besarnya yang didakwahkan. Besarnya yang didakwahkan yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ummah. Padahal Nabi Ibrahim ketika itu hanya sendiri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyeru kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, qanita. Qunut artinya selalu taat. Ini sebagaimana supaya kita lebih paham di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Jadi apakah sama orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dengan orang yang tunduk patuh? Apakah sama dengan orang-orang yang sementara Nabi Ibrahim disebutkan adalah qanitan? Lalu orang-orang yang kunut tersebut di malam harinya mereka sujud, berdiri, dan mereka takut akan akhirat dan mengharapkan wa yarju rahmatallah, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayatnya, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya ini adalah peringatan bagi orang-orang yang berakal. Al-albab, orang yang mempunyai akal fikiran. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, yang ditekankan di sini bahwasanya orang yang apabila menegakkan ibadah lama berdiri, lama rukuknya, maka dia dalam keadaan kunut, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan kedua posisi Nabi Ibrahim disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 120. Selanjutnya Hanifa disebutkan yang ketiganya yang memiliki jiwa yang hanif. Ini sering kita singgung di pelajaran kita sebelumnya. Maksudnya adalah orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa sederhananya sering kita bawakan bahwasanya jiwa yang hanif tersebut adalah jiwa yang condong kepada tauhid dan jauh kepada kesyirikan. Itu jiwa yang hanif. Dan pernah kita bawakan secara detail hanif, bahwasanya jiwa yang hanif
mudahnya menerima kebaikan, mudahnya mendapati nasihat, dan memang jauh dari segala keburukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hanif, yang condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Di akhirnya memang dikatakan di sini yang keempat, keadaan Nabi Ibrahim di ayat ini Allah memuji langsung, walam yakuminal musyrikin, dan adalah Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena beliau alaihissalam adalah terbukti keikhlasan dan kesempurnaan jujurnya. Terbukti keikhlasannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu makanya di dalam surah An-Nisa pernah kita singgung di kajian kita di sirah kemarin, maka dijadikan wattakhadhu Ibrahima khalila. Maka dijadikan di Nabi Ibrahim itu adalah khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Ujian-ujian, disuruh hijrah, padahal asalnya, negeri asalnya Irak. Pergi ke, akhirnya menetap di Palestina, dan pergi ke daerah yang tandus, yang tidak ada tuan, yang tidak ada pepohonan, makanan, buahan, dan tidak ada air. Maka ditinggalkanlah istrinya dan anaknya. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam masih dalam keadaan bayi. Menjelang usia remaja, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya ini, maka Nabi Ibrahim tetap mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sosok Nabi Ibrahim digantikan dengan kambing atau domba, kibas. Maka itu menjadi syariat sampai di zaman kita sekarang ini. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, itu penjelasan kita. Mudah-mudahan penjelasan tadi kita memahami bagaimana keadaan orang yang betul-betul mengamalkan tauhid semurni-murninya, dan contoh teladannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib, istamir. Dalil yang kedua dibawakan oleh muallif pada bab ini, yaitu bahwasanya di antara orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu adalah orang-orang yang mana mereka tidak berbuat sekutu, tidak melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah. Di orang-orang tersebut, mereka adalah orang-orang terhadap Rabb-nya tidak melakukan kesyirikan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 ini, bahwasanya maksud dari ayat ini adalah mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah bersama Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui bahwa tiada sesembahan yang hak, la ma'buda lil haq bil haq illallah. Jadi mereka memahaminya, orang-orang tersebut, dan mereka adalah mengetahui juga Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lalu mereka memahami juga surah Al-Ikhlas yang kita hafal, lam yalid wa lam yulad, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi betul-betul hadir di dalam sanubari hatinya, dalam jiwanya, pengetahuannya bahwa Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik.
Kita masuki ke dalil yang ketiga, hadis yang cukup panjang yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Tafadhal. Yang An Husain itu, dari Husain. Ada di situ bahasa Arabnya enggak? Enggak, dari Husain. Ada tulisan bahasa Indonesianya berarti. Kalau di sini tulisan Arabnya. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab. Aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Dia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Dia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Syaikh kepada kami. Tanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. La ruqyata illa min ainin aw umat. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Masih sambungannya. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Aridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu bin nabiyya wa ma'ud rajul wa rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad id rufi'a li sawadun 'azimun wa dhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmuhu wa nawadtu fa idza sawadun 'azimun faqila li هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال ما عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبق بها عكاشة. Baik. Hadis yang cukup panjang yang dibawakan oleh muallif di bab ini, yaitu dari runut awalnya an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman As-Sulami
kunyahnya Abu Huzail. Dia adalah berasal dari Kufah, Al-Kufi. Di dalam derajat hadis maka beliau diberi nilai thiqah. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, biografi para ulama itu, maka disebutkan penilaian dari imam-imam terdahulu. Imam Ahmad menganggap ini adalah orang yang shaduk, orang yang jujur, orang yang thiqah, orang yang kadzib, misalnya berdusta, atau orang yang dhaif, orang yang lemah dan segala macamnya. Itu di dalam ilmu hadis itu sangat dipentingkan karena akan diketahui bagaimana keadaan hadis tersebut. Apakah hadis itu akan sahih? Apakah hadis itu nantinya dhaif atau hasan? Jadi dengan melihat sanad tersebut, orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Bukhari, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, sampai ke sahabat Nabi an Abi Hurairah, baru disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua rantai sanad tersebut, rawi-rawi tersebut, itu biografinya semuanya telah ditulis oleh para ulama. Ada buku khususnya dan ada penilaiannya langsung. Jadi di sini Husain bin Abdurrahman, seorang ulama dari Kufah, dinilai dia seorang yang thiqah. Tingkatan tertinggi bagi penilaian yang baik di dalam ilmu hadis. Dan ada juga penilaian yang lemah, terkadang agak kasar. Bahkan diberikan gelar apabila pembohong besar, maka dikatakan huwa dajjal. Itu biasa dalam ilmu hadis menilai, istilahnya jarah wa ta'dil, untuk mengetahui siapa yang membawa kabar berita tersebut. Seandainya kalau tidak ada ilmu jarah wa ta'dil ini, maka tidak diketahui apakah itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jadi kalau ingin lebih rumit lagi untuk mempelajari Islam ini, perdalamlah hadis. Itu memang butuh ketelitian. Butuh ketelitian sehingga terkadang kita temukan ada peneliti yang terdahulu mengatakan bahwa derajat hadis ini ternyata hasan, lalu ada peneliti di berikutnya mengatakan bahwa dhaif. Itu tidak masalah. Seandainya disebutkan hujah-hujahnya, apabila itu benar dari segi ilmu disiplin hadis, maka itu tidaklah mengapa. Seperti Imam Syafi'i rahimallahu taala dikritik oleh ulama-ulama setelahnya, bahwa kita beri contoh, Imam Syafi'i menganggap kunut subuh itu adalah sunnah. Sementara diteliti hadis tentang itu, maka terdapat cacatnya, maka sebagian ulama menganggap itu tidak ada dasarnya. Jadi boleh-boleh sah-sah saja apabila itu sesuai dengan disiplin ilmu hadis. Ini sedikit karena kita membawakan hadis Nabi SAW, maka sudah selayaknya kita mengetahuinya. Kadang kita, begitu, ternyata, seperti itu ilmu hadis itu. Jadi kita tidak canggung lagi di dalam membaca ada penukilan dalam buku tentang penilaian hadis tersebut. Jadi beliau wafat di tahun 136 Hijriah dalam usia 93 tahun. Beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Jadi ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam ahli fikih, imam kotanya Madinah. Awal-awalnya dia termasuk seorang yang langsung berguru kepada Abdullah bin Abbas, kepada Ibnu Abbas, termasuk sahabat besar dari Abdullah bin Abbas. Dikatakan sahabat besar di sini maksudnya betul-betul termasuk di antara orang yang mengambil ilmu kepada Abdullah bin Abbas yang betul-betul serius, jarang bolosnya. Seperti itu maksudnya. Karena Abdullah bin Abbas banyak murid-muridnya, Sa'id bin Jubair, diantaranya Hasan al-Basri, Mujahid, Qatadah, Muqatil bin Hayyan dan segala macamnya. Salah satunya adalah Sa'id bin Jubair. Kalau kita lihat tafsir-tafsir itu, apabila kita temukan ada Sa'id bin Jubair, maka ada Abdullah bin Abbas setelahnya. Begitu rantai
rantai sanadnya. Namun periwayatan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan kepada Abu Musa dinilai mursal. Mursal maksudnya terputus. Terkadang Sa'id bin Jubair tidak mengatakan dari Aisyah atau dari Abu Musa, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihilangkannya. Ya, jadi sanadnya ada yang dihilangkannya, orangnya ada yang dihilangkan. Itu sedikit pengetahuan. Awalnya beliau adalah seorang budak. Jadi seorang budak awalnya berasal dari Kufah juga dan dimerdekakan. Jadi dia maula dari Bani Asadiyah, dari Bani Asad. Dia terbunuh dan sebagai seorang syuhada di depan pemimpin yang zalim ketika itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di zaman itu merupakan ujian bagi kaum muslimin karena ribuan nyawa melayang, darah tumpah di zaman panglima ini, pemimpin ini, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi pada tahun 95 Hijriah, dan usia beliau Sa'id bin Jubair belum sampai 50 tahun. Bukan satu orang, dua orang, ribuan yang tumpah darahnya ketika itu. Apa yang dilakukan? Ini pelajaran. Apakah waktu itu kaum muslimin memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf? Tidak. Tidak ada yang memberontak, malahan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran dan doa mereka yang tulus. Akhirnya Allah limpahkan pemimpin yang adil, yaitu setelahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi jangan sampai kita, misalnya kita mendapatkan pemimpin yang tidak terlalu mendukung Islam, jangan kita sampai mencela, tetapi doakan, bersabar, sehingga dengan kesabaran dan doa tulus kita, Allah anugerahkan kita pemimpin yang adil. Apalagi di negeri kita ini adalah menyongsong hangat-hangatnya situasi sampai 2024, maka hendaknya kita hati-hati, jangan sampai kita terjun ke dalam tersebut sehingga komentar menjelekkan calon-calon tersebut. Jangan. Itu bukan sikap pelajar agama. Kita bukan dituntut dalam masalah itu, dan tidak ada manfaatnya bagi kita nimbrung karena kita bukan politikus. Ketahuilah kita seorang pelajar agama, itu tidak bermanfaat bagi kita. Siapapun yang duduk, siapapun yang menjabat, siapapun yang akan mengurus negara ini, itu memang berpengaruh, tetapi hendaklah lisan kita dijaga. Jangan sampai atau jari jemari kita di kolom komentar, kalau kita perhatikan, dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas kita untuk membacanya. Kita perhatikan kubu si fulan, maka ini tidak baik bagi kita, dan jangan sampai kita ikut campur. Sibukkanlah diri kita dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kitab tauhid kita baru bab ketiga. Masih banyak kitab-kitab para ulama, ribuan kitab ulama yang belum kita pelajari. Hadis arba'in aja belum tamat. Baru hadis yang ke-40 kajian kita di Rumbai. Sementara ada berita beberapa hari yang lalu, seorang putri dari Indonesia, anak ustadz kita, menghafal, alhamdulillah Allah berikan karunia 18 kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan itu semua, Abu Daud semuanya, Tirmizi, Mu'jam dan segala macamnya, berapa ribu hadis. Sesuai dengan namanya Aisyah, karena salah seorang perawi dari generasi sahabat, satu-satunya perempuan yang banyak meriwayatkan hadis adalah Ummul Mukminin juga Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini suatu keberkahan bagi kita. Dan terus terang ketika pertama membaca tersebut, bagaimana terharu, bahagia kita dengan adanya warga Indonesia yang ketika itu ayahnya mengambil studi doktor di Arab Saudi, dan anaknya, putrinya umur 20 tahun menghafal 18 kitab hadis. Masya Allah, subhanallah. Dan ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi ilmunya, memberkahi
orang tuanya dan guru dari putri tersebut, dan ini mengharumkan nama bangsa Indonesia, karena beliaulah adalah satu-satunya ketika itu yang mengikuti, yang dari Indonesia, berasal dari Indonesia. Malahan orang-orang, anak-anak Arab pun terkejut bahwa tidak menyangka itu dari orang Indonesia, sementara kami orang-orang Arab katanya. Yang hafal itu adalah seorang putri dari Indonesia. Itu sedikit motivasi pecutan bagi kita. Kita menghafal Al-Quran saja sudah payah. Ini 18 kitab hadis itu puluhan ribu jumlahnya. Itu puluhan ribu jumlahnya. Dan mendapat salah satu gelar, itu bukan sembarang gelar. Muhaddisin itu, muhaddithah itu bukan sembarang gelar. Kalau di zaman dahulu orang yang bergelar misalnya Amirul Mukminin fil Hadis, itu Al-Quran itu bukan, kalau sekarang kita kan disebut Al-Hafiz itu hafal Al-Quran, tapi zaman dahulu disebut Al-Hafiz itu menghafal Al-Quran itu sejak belia, sejak masih kanak-kanak, dan menghafal hadis secara siqah itu ribuan, puluhan ribu hadis yang dihafal oleh para ulama terdahulu. Kita azan dahulu, nanti insyaallah kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh mualif pada bab ini. Fadhil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita terhenti di kuntu inda Sa'id bin Jubair faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Jadi di sini Sa'id bin Jubair bertanya, adakah di antara kamu semuanya yang melihat kaukab alladzi inqaddal bariha, jatuh tadi malam, bintang jatuh. Biasa kalau kita disebut meteor atau apa. Lalu pertanyaan ini dijawab oleh fakultu, oleh Husain bin Abdurrahman, ana, saya yang melihat. Saya melihat tadi malam. Tsumma qultu, lalu aku berkata, amma inni lam akun fi shalah, akan tetapi aku
ketika itu dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan tidak sholat malam. Bayangkan bagaimana mereka menjaga agar tidak riya. Orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu menjaga ibadahnya agar tidak riya. Dan dia jujur di sini. Saya melihat bintang tadi malam dan ketika itu saya tidak sedang sholat malam. Jadi keadaannya tidak sholat malam. Jadi dia khawatir, takut dirinya, oh berarti dia bangun malam sholat malam berarti. Kalau musim-musim liga, bangun malam nonton liga. Tapi begitulah orang soleh bagaimana menjaga hatinya agar tidak ada dinilai baik sesuai dengan keadaannya, tetapi saya tidak dalam keadaan sholat malam. Walakinni ludightu, akan tetapi aku kena sengatan kalajengking. Nah, itu yang membuat Sa'id bin Jubair, Husain bin Abdurrahman bangun terkena sengatan kalajengking. Qal fama sona'ta, lalu dikatakan apa yang telah engkau lakukan? Qultu, maka aku menjawab, irtaqaitu, aku minta diruqyah. Qal, lalu ditanyakan, fama hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk melakukan tersebut, minta diruqyah tersebut? Qultu, maka aku jawab, haditsun hadatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang aku dapatkan dari Asy-Sya'bi. Qal wa ma hadatsukum. Ini satu dialog. Hadis yang mana? Apa bunyi hadisnya? Qultu, maka aku jawab, hadatsana an Buraidah ibni Husayb, itu hadis dari Buraidah bin Husayb, annahu qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humma. Jadi maksudnya tidak boleh diruqyah. Jadi tidak boleh seseorang itu minta diruqyah kecuali dalam keadaan kena ain. Ain adalah penyakit nyata. Ain penyakit nyata, yaitu efek dari pandangan mata yang ada hasadnya. Ada timbul hasad dalam hatinya, lalu dia memandang, maka yang dipandang tersebut mendapatkan keburukan. Itu makanya kalau kita melihat, misal kalau kita di zaman-zaman orang tua dahulu, dibalikkannya, misal melihat anak yang sehat, onde buruk oleh badannya. Nah, itu maksudnya agar terhindar dari ain. Sebenarnya bukan seperti itu. Di dalam agama kita cukup, Masya Allah, kalau kita telah memuji Allah, maka anak tersebut tidak kena penyakit. Itu biasanya yang terjadi, yang sesuatu yang dikagumi tetapi tidak memuji Allah, tidak menyebut nama Allah, maka otomatis pandangan tersebut, objek pandangan tersebut akan mendapatkan nama penyakitnya ain. Nama penyakitnya ain. Kalau kita di Indonesia mungkin bisa jadi palasi ya, apalah. Pokoknya membuat anak tersebut mendapatkan penyakit. Itulah salah satu intinya. Namun di daerah-daerah Arab itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita tidak terlalu. Tapi kalau di Arab itu sampai-sampai rumah, misalnya dia hasad masuk ke rumah, tetapi dia memandang dengan pandangan mata yang hasad, yang iri, yang dengki, sehingga rumah-rumah itu terkadang ada kelabang-kelabang, ada yang segala macamnya. Begitu juga dengan mobil, terkadang mobil itu ya, tidak bagus sama sekali jadinya. Ada sesuatu yang tidak disukai karena tidak melihat dengan pandangan, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu contohnya, jangan kita turun dengan tradisi orang-orang tua dahulu melihat anak bayi yang misalnya badannya agak sehat seperti itu, ini buruknya lah badannya, tidak. Sudah bagus badannya dibilang buruk. Maksudnya tujuan orang dahulu, orang tua kita dahulu agar tidak terkena ain maksudnya. Tapi cukuplah kita, Masya Allah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, pokoknya puji Allah, katakan apa yang kita ketahui. Sungguh anak ini begitu tampan, begitu cantik dan segala macamnya, begitu lucu, imut dan segala macamnya. Itu salah satu contoh agar kita mengetahui bahwa ain itu nyata.
Ain itu nyata dan salah satu pengobatannya adalah sama dengan sihir, yaitu di ruqyah. Auhumah atau kena sengatan. Jadi lalu ditimpali masih terjadi dialog. Qad ahsana man intaha ila ma sama'. Jadi sungguh alangkah bagusnya seseorang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Ini pelajaran bagi kita dalamnya ilmu orang-orang terdahulu. Ini salah satu buktinya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh alangkah bagusnya seseorang yang mengamalkan apa yang didengarnya, apa yang diketahuinya. Seperti ini diketahuinya dari hadis Buraidah bin Husaym bahwasanya la ruqyata illa min ain au hummah. Maka diamalkannya. Ketika terkena sengatan, diruqyahnya dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu bagaimana kita yang di zaman kita, alangkah banyaknya kita mendengar ilmu, nasihat, petuah, wejangan, baik secara langsung seperti ini dan di media-media berupa video, audio, tulisan atau berbentuk caption yang lainnya, namun sekedar pengetahuan. Betapa banyak langgaran yang kita langgar. Betapa banyaknya orang-orang terdahulu contoh menundukkan pandangan. Syariat kita apabila itu hari raya semuanya disyariatkan keluar. Sampai wanita yang dipingit, yang biasa tidak keluar rumah dan tidak mempunyai jilbab, maka pinjamkan jilbab agar mereka bisa menunaikan sholat Id di luar. Ini kita kondisi zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang jangan dikatakan perempuannya keluar semua, kerja semuanya. Ini zaman dahulu. Sampai-sampai ada perempuan wanita yang dipingit, maksudnya dia tidak keluar. Bahkan wanita terdahulu keluarnya cuma 3 kali. Keluarnya cuma 3 kali, yaitu ketika menikah keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Yang kedua, keluar dari rumahnya ketika haji atau umrah. Dan ketiga adalah keluar ketika jenazahnya dibawa ke kuburan. Itu bayangkan orang-orang wanita soleh yang terdahulu. Memang mereka mengamalkan qarna fi buyutikun. Hendaklah engkau wahai perempuan di rumahmu. Karena hijab yang paling sempurna bagi perempuan adalah rumahnya. Hijab yang sempurna bagi perempuan adalah rumahnya. Jadi dia di rumahnya ada dinding-dindingnya semuanya. Walaupun membuka jilbabnya, tetapi di rumahnya itulah hijab yang sempurna bagi wanita muslimah. Kan tetapi kalau kita bawakan ke zaman kita, semua perempuan memberontaknya. Mana cukup biaya kami, gaji kami suami, akhirnya kami keluar untuk bekerja. Sebaik-baiknya mereka adalah di rumah. Karena jelas ayatnya jelas, qarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu berdiam di rumahmu. Karena sudah keluar wanita diiringi oleh syaitan, sudah. Mau istri orang, mau apa, yang mata kita jelalatan juga. Dan orang-orang soleh terdahulu, laki-lakinya di musim hari raya tersebut, dia tidak melihat kecuali jempol kakinya. Bayangkan, Allah berikan mereka taufik untuk menundukkan pandangannya. Jadi dia tidak melihat ke jelalatan. Tidak melihat jelalatan. Ini masih jauh dari kita. Karena kita di zaman, apalagi di zaman sekarang, malahan kita di samping kita, istri kita yang lain dilihat juga. La haula wala quwata illa billah. Itu salah satu contohnya. Ini bagaimana kita jauhnya kita dari agama kita, yang ilmu yang kita ketahui, yang sedikit kita ketahui, belum semuanya kita amalkan. Ini kita mempelajari yang generasi-generasi dahulu, orang-orang soleh terdahulu, memberikan pelajaran bagi kita, alangkah jauhnya kita dari mereka. Itu makanya kata Nabi SAW, ada juga hiburan dari Nabi, istilahnya jaminan, semacam berita bahagia dari Nabi SAW. Orang-orang yang di akhir zaman, yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW,
maka Nabi SAW pun menjaminnya. Bahkan pahala orang yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW tetapi beriman kepada Nabi SAW, mengamalkan ajaran Nabi SAW, mendapatkan lipatan pahalanya 50 kali lipat dibandingkan di zaman itu. Karena di zaman itu ada Nabi SAW. Ada orang yang apabila sesuatu masalah langsung ditanyakan kepada Nabi SAW. Sementara kita jangankan untuk berjumpa dengan jasad Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, tetapi kita berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini alangkah besarnya, beruntungnya, dan itulah yang dikabarkan oleh Nabi SAW dengan ghuraba. Dengan ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh. Karena Nabi menyebutkan badal Islam ghoriban. Awalnya Islam itu aneh. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ketika itu menganggap Islam yang ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi SAW aneh. Apa yang dibawa oleh Muhammad ini? Ada sesuatu yang aneh. Nanti di suatu zaman, di akhir zaman kata Nabi SAW, akan menjadi aneh kama bada'a, sebagaimana awalnya dahulu. Kalau kita mengamalkan ajaran Nabi SAW di zaman ini, maka kita dianggap aneh. Ajaran baru. Padahal ini ajaran Nabi SAW. Ini jelas ada di kitab hadis, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan segala macamnya. Lalu kita amalkan, lalu kita sampaikan. Aneh, ajaran baru. Bukan ajaran baru, tetapi mereka baru mendengar atau baru mengetahuinya. Taib. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi ada hadis dari Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas pernah kita di musola ini pernah kita singgung sedikit biografinya ketika hadis yang ke-39. Itu dari Abdullah bin Abbas, Bahrul Ilm, lautan ilmu, yaitu orang yang mempunyai banyak ilmu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia tentang ilmu agama dan pahami, berilah dia pengetahuan dari ilmu tafsir. Itu sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk abadilah, digelari abadilah di zaman itu 4 orang Abdullah yang cerdas. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As. Itu terkenal di zaman dahulu, di zaman sahabat, itu abadilah Abdullah yang cerdas. Salah satunya Abdullah bin Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal ummam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rahtu. Ada nabi itu yang bersamanya beberapa orang. Wan nabiyya ma'ahu rajulu war rajulan, dan ada nabi itu bersamanya ada 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'u ahad, dan ada nabi itu tidak ada pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada orang yang mengikutinya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah lebih 900 tahun, hanya beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan ini bagi orang yang ingin mengambil posisi kebaikan, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, seandainya tidak ada yang mau menerima, tidak ada yang mau mengikuti majelisnya, ini hiburan. Nabi tidak ada yang mengikutinya. Apalagi kita yang tidak banyak ilmunya, hanya baru bisa menyampaikan salah satu yang diketahui beberapa kitab. Jadi tidak masalah hadir 1 orang, 2 orang di Masjid Nabawi. Dikabarkan dahulu di Raudhah di tahun-tahun 93, 94 itu masih bisa dipakai untuk majelis syekh. Kalau sekarang ada batas di belakang-belakang itu. Kalau dahulu awal-awalnya boleh. Di Raudhah itu ada majelis. Ada seorang syekh yang tua, itu dia yang menghadiri kajiannya. Jadi halaqah di Masjid Nabawi itu banyak. Jadi syekh ini hanya 1 orang yang hadir di kajiannya. Di Masjid Nabawi ulama besar. Tetapi suaranya tetap mau rame, mau sedikit, volumenya tetap. Ini mengindikasikan bahwasanya mudah-mudahan Allah
dan beliau telah wafat sekarang, itu tanda keikhlasan. Itu tanda keikhlasan. Karena tidak masalah mau rame, mau sedikit. Terkadang ada orang rame semangat, pas sedikit kurang semangat. Nah, ini bagi dai-dai seperti ini dipertanyakan, dan ini pelajaran bagi kita dari hadis ini bagi orang yang ingin misalnya nanti dia mengetahui mau mengajarkan apapun disiplin ilmunya, mau mengajarkan Al-Qur'an, mau mengajarkan bahasa Arab, mau mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, seandainya tidak ada maka tidak masalah. Dan sebaik-baik majelis mulailah dari rumah. Kita buka majelis di rumah, ajarkanlah istri, anak-anak kita. Minimal istri kita mau tidur, Dek, yang atau panggil apa? Panggil namanya dengan kebaikan. Ini abang mengetahui sebuah hadis atau mengetahui sebuah ayat. Tadi belajar inna Ibrahim kana ummah. Jelaskan kepada istri kita qanitan lillah hanifah. Ini maksudnya tadi waktu belajar itu. Itu udah dakwah itu. Murid terbaik lagi istri kita kan. Dapat upah lagi dipijit-pijitnya pula. Jadi ini biasakan kita menyampaikan, karena selain nafkah berupa materi, berupa makanan, minuman, rumah dan segala macamnya, kendaraan, nafkah berupa ilmu agama wajib bagi kita untuk memberikannya kepada istri dan anak-anak kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya disebutkan hadis dari Ibnu Abbas tadi, izrufi ali sawadun azim, lalu nampaklah bagiku kelompok yang sangat besar. Fazanantu annahum ummati, dan aku mengira itu adalah mereka itu adalah umatku, kelompok yang dilihat tadi, yang besar tadi. Faqila li, dan dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi pengikut Nabi Musa itu banyak juga. Pengikut Nabi Musa banyak juga. Fa nazartu fa idza sawadun azim. Maka selanjutnya aku pun melihat ketika itu sesuatu yang banyak, kelompok orang yang banyak. Faqala li, maka dikatakan kepadaku, hazi ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Lalu dikatakan kepadaku, hazi ummatuk, ini adalah umatmu, wa ma'hum, dan bersama mereka sab'un 70 alfan 70.000 yadkhulunal jannah, yang akan masuk surga bighair, tanpa hisabin, tanpa hisab, wala adabin, dan tanpa diadab. Ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan di dalam hati kita, di antara 70.000 itu ada nama kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tetapi ada syaratnya di bawahnya. Tsumma nahada fadakhal manzilah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Faqadan nasu fi ulaik. Faqala ba'duhum fala'allahum. Jadi di antara manusia itu maka memperbincangkan siapa yang tadi yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ini salah satunya pelajaran bagi kita berdiskusi tentang agama. Kan para sahabat berdiskusi, siapa mereka? Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu berpendapat, faqal ba'duhum, maka di antara mereka berkata, fala'allahumul ladzi wulida fil Islam. Mereka itu adalah orang-orang, jadi anggapan yang sebagian anggapan dari sahabat Nabi, mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak melakukan persekutuan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa zakaru asya, dan ada yang mengatakan yang lainnya. Faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah kepada mereka itu Rasulullah SAW dari rumahnya, faakhbiruhu, dan mengabarkan. Faqal, lalu Nabi SAW mengabarkan siapa yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Humul ladzina la yastarqun
Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Maksudnya tidak melakukan pengobatan yang ditempelkan besi panas. Besi panas ditempelkan ke luka segala macamnya, tidak seperti itu. Wala yatatayyarun, dan orang yang tidak melakukan tatayyur, yaitu tatayyur dengan adanya anggapan baik atau sial kepada burung. Apabila apabila orang-orang kafir Quraisy dahulu, orang jahiliyah melepaskan burung terbang ke arah kanan, itu berarti baik. Misalnya mereka ingin berdagang ke Syam atau ke Yaman, maka diterbangkan burung, apabila itu ke kanan maka itu baik, dan diterbangkan ke kiri maka itu tidak baik. Mereka tidak jadi melakukan perjalanan apabila burung tersebut ke kirinya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi ini empat ini syaratnya bagi orang-orang yang ingin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Boleh ruqyah, boleh. Akan tetapi dengan kita meminta ruqyah kepada orang yang meruqyah, maka itu menurunkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita dengan ruqyah mandiri, membaca Al-Quran sendiri buat kita, mengusap-usapnya sendiri, dengan memperbanyak melazimkan zikir pagi, zikir petang, itu membentengi kita dari sihir, guna-guna, dan segala macamnya. Jadi apabila kita minta ruqyah ke orang lain, ke orang tukang ruqyah, maka kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu berkurang jadinya. Yang kedua, wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi panas yang ditempelkan. Biasanya mujarab. Di zaman dahulu orang yang terluka perang ditempelkan besi panas, itu biasanya cepat sembuhnya. Tetapi di sini dijelaskan di dalam hadis ini, kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang beranggapan yang menyembuhkan itu tidak Allah jadinya. Dengan ini sembuh langsung. Itu akhirnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak boleh kita berobat? Boleh kita berobat, tetapi keyakinan tadi. Obat cuman sarana prasarana kita, bukan dokter yang menyembuhkan. Dokter itu sarana sebagai bentuk ikhtiar kita, usaha kita. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, menganggap sial, menganggap beruntung dengan kejadian. Segala macam. Di zaman kita banyak sekali ada berbunyi burung gagak, ada yang meninggal, bergerak bulu mata sebelah kanan, segala macamnya. Banyak kejadian-kejadian, menabrak kucing dapat sial dan segala macamnya. Itu adalah keyakinan yang turun-temurun dari tradisi kita. Maka tidak selayaknya bagi kita melakukan tahayul-tahayul khurafat tersebut. Dan itu banyak beredar di kaum muslimin, apalagi di negeri kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb nyalah mereka bertawakal. Faqama Uqasyah bin Mihsan, berkata Uqasyah bin Mihsan bin Al-Asadi dari Bani Asad bin Khuzaimah. Jadi sedikit, ini sahabat yang mulia. Beliau termasuk yang lebih dahulu masuk Islam, dan termasuk laki-laki yang paling tampan. Jadi ini salah satu ciri fisiknya. Ia berhijrah dan ikut perang Badar. Jadi salah satu keutamaannya hijrah, kemudian ikut perang Badar. Itu suatu keutamaan bagi orang-orang veteran perang Badar. Bahkan di zaman Umar, orang-orang yang ikut perang Badar dijadikan majelis syura, orang yang hadir di majelis musyawarahnya Umar ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Beliau mati syahid ketika memerangi orang murtad bersama Khalid bin Walid. Jadi beliau meninggal di tangan Tulaihah al-Asadi tahun 12 Hijriah. Beliau syahid waktu itu sebagai syuhada ketika banyak orang yang murtad diperangi, dan Tulaihah al-Asadi ini yang telah membunuh Uqasyah bin Mihsan di dalam peperangan. Dan ini dia,
Orang yang membunuh dan terbunuh masuk surga. Kemudian Tulaihah masuk Islam, setelah itu berjihad. Jadi yang membunuh Ukasyah ini masuk Islam dan berjihad. Ketika itu berjihad melawan imperium besar selain Romawi juga Persia. Maka di perang Qadisiyah Tulaihah juga syahid. Dia yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk surga. Ada yang membunuh dan terbunuh masuk neraka, yaitu orang yang sama-sama niatnya untuk membunuh, bukan jihad fisabilillah. Yang membunuh dah jelas itu masuk surga. Kenapa yang terbunuh masuk neraka juga? Ya Rasulullah, kata sahabat, karena dia juga ingin membunuh saudara. Niatnya, azamnya juga ingin membunuh saudaranya. Adapun ini adalah yang terbunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga setelah dia membunuh Ukasyah bin Mihsan dalam jihad, dalam peperangan, lalu dia masuk Islam, lalu berjihad juga sebagai syahid. Baik. Itu sedikit penjelasan tentang Ukasyah. Maka Ukasyah berdiri mengatakan, "Ud'ullah ayyaj'alani minhum." Mohonkanlah doa kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Rasulullah, agar aku termasuk dalam 70.000 dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Qal anta minhum. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau termasuk dari bagian mereka. Thumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi laki-laki yang lain, faqal ud'ullah ayaj'alni minhum. Mintalah, mohonlah kepada Allah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk juga. Faqal sabaqaka biha Ukasyah. Lalu Nabi SAW menjelaskan, menjawab dengan bahasa yang sangat indah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nabi SAW, tidak, kamu tidak termasuk, tidak. Jadi di sini dijelaskan oleh syarahnya, tidak disebutkan siapa yang berdiri yang kedua, lalu hikmahnya agar yang lain tidak. Seandainya Nabi membuka, lalu berdiri yang ketiga, berdiri yang keempat, berdiri yang kelima. Jadi Nabi menghambatnya, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Tapi demikianlah pelajaran kita yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya ada 70.000 umat Nabi SAW yang berkesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama, la yatatayyarun, tidak melakukan tatayur. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan berobat dengan kai, besi panas. Lalu yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak melakukan yang tadi yastarkun, tidak minta diruqyah. Lalu tidak tatayur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semuanya adalah bentuk dari murninya tauhid, bentuk kuatnya tauhid seseorang hamba, sehingga apabila mengamalkan sesuai man haqqaqat tauhid dakhala jannah bighairi hisab wal azab. Seseorang yang betul-betul mengamalkan tauhid semurni-murninya, maka dia akan diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di bagian terakhir kita sama-sama dengarkan kesimpulannya yang dibawakan di dalam kitab tersebut. Ada beberapa poin yang disebutkan, mungkin kita sama-sama dengarkan, dan dengan itu kita akan akhiri kajian kita. Baik. Kandungan bab ini: 1. Mengetahui adanya tingkatan manusia dalam tauhid. 2. Pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. 3. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. 4. Sanjungan Allah kepada para tokoh wali, sahabat Rasulullah SAW, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. 5. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, dan tidak melakukan tatayur, adalah termasuk pengalaman tauhid yang murni. 6. Bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. 7. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. 8. Gairah
dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Kesembilan, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. 10. Keutamaan pengikut Nabi Musa. 11. Umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW. 12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. 13. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. 14. Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. 15. Buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. 16. Diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. 17. Dalamnya pengertian kaum salaf dapat dipahami dari kata Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi dan seterusnya. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. 18. Kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. 19. Sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. 20. Keutamaan Ukaisyah. 21. Penggunaan kata sindiran. 22. Keelokan budi pekerti Rasulullah SAW. Taib, itu kesimpulan ya 22 poin yang baru saja kita sama-sama dengarkan di bab yang ketiga ini, dan mudah-mudahan yang kembali kita ingatkan yang 70.000 golongan umat Nabi Muhammad SAW yang berkesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadirilah di hati kita bahwasanya mudah-mudahan yang di antara 70.000 itu termasuk kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan meminta diruqyah, tidak melakukan berobat dengan kai, dan tidak melakukan tatayur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini bertawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu, dan alangkah bahagianya seorang hamba di akhirat, tidak ada hisab bagi mereka dan tidak azab dan tidak ada azab, langsung memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelas-kelas yang di zaman kita dikatakan orang-orang bergengsi dan orang-orang kelas VIP. Jadi di dunia mungkin kita biasa-biasa, usahakan berlomba-lombalah seperti para sahabat berlomba-lomba sehingga kita di akhirat menjadi kelas VIP. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.